Oke, baik Roti Molda, saya sudah terhubung dengan Mas Bayu. Selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Suara Bayu. saya kedengar jelas Mas? Jelas Mas Bayu. Jelas ya. Ya aku pakai handsfree di kamar belakang, soalnya anak-anak sama istri tidur di kamar depan. Oke, siap. Takut ganggu. Ini yang tipe agak besar berarti yang sebelah. Tahap boleh tak sebut tahapnya nggak Mas? Tahapnya boleh, tapi perumahannya jangan ya. Oke, ada di tahap 4. Tapi masih deket-deket jalan atau yang sudah ke Sudah agak ke dalam Mas. Agak ke dalam di bukit belakang itu kan sebenarnya kan bukit ya, terus dibelah terus jadinya perumahan ini. Ya. Oke. Silakan Mas Bayu. Oke. Saya langsung mulai aja ya Mas ya. Silakan. Oke, jadi perumahan ini belum lama sih ya. Tadi kalau Mas siapa? Mas namanya? Saya Taufik Mas. Oh Mas Taufik ya. Mas Taufik tadi menyebutkan answer-answernya ya, memang mungkin sudah pada tahu ya perumahannya apa. Jadi perumahan ini belum lama akad. Jadi sekitar 2019-2020 itu sudah mulai akad sih perumahan ini. Jadi memang dulu jauh sebelum perumahan ini dibangun, memang ini dulunya hutan belantara, karena dulu kan saya sering naik gunung Ungaran, jadi jalur ini sudah nggak asing lagi buat saya. Terus kok tiba-tiba jadi perumahan, dan mungkin jodohnya ya perumahan ini, saya tinggal di perumahan ini ya, mungkin memang jodohnya di sini mungkin perumahan saya. Jadi di tahun 2020 ini sudah mulai akad, terus masih dalam tahap pembangunan itu kan. Saya sering tengok ke sini lihat kondisi rumahnya sudah jadi atau belum. Jadi saya setiap 1 minggu sekali saya kesini tapi belum berani untuk tinggal tuh. Jadi masih 90% atau 70% saya masih di sini. Sering kesini tapi belum saya tempati gitu. Tetapi tetangga depan saya ini kan rumahnya sudah banyak yang jadi gitu. Meskipun belum 100%, tapi mereka sudah kalau orang Jawa bilang itu ngeselupi Mas, yang ngeselupi, terus mereka tinggal di sini. Dan ketika itu masih belum banyak yang tinggal di sini. Mungkin di tahap 1, 2, 3 itu mungkin sudah banyak ya, karena tahap 1, 2, 3 itu kan sudah dibangun duluan. Dan tahap 4, 5, 6 itu terakhir sendiri dikerjakan begitu. Terus menurut penuturan tetangga saya yang awal-awal ketika dia ada di sini, kebetulan hujan Mas, tadi nggak mendung padahal. Oke, terus malam-malam ketika dia belum tidur ya, dia masih terjaga gitu, karena ya memang dia sendirian, dia sama tetangga saya itu tinggal 2 orang itu yang tinggal perintis lah di perumahan ini. Kemudian salah satu dari tetangga saya ini, ketika dia masih sekitar jam 2-an, dia keluar gitu, dia merokok, terus kayak ada suara ini penuturan tetangga saya Mas ya. Terus ada suara kayak kereta gitu, kayak kereta kencana gitu, kayak kerincing, kayak orang jualan sate itu Mas, kayak orang jualan sate. Terus nggak lama berselang itu, menurut penuturan dia ada kereta kencana lewat, yang rodanya itu hampir serumah. Padahal rumah kita itu tingginya sekitar 4 meter. Nah, dari situ tetangga saya ini ya sudah, dia langsung masuk ke dalam rumah, dia tidak berani lagi keluar gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu sekitar tahun 2023 saya setelah menikah, yaudah mah, kita pindah aja ke rumah atas. Memang kita sudah komitmen kalau setelah menikah kita mau pindah ke perumahan ini yang baru begitu. Jadi 2023 kemarin kita pindah ke sini, dan ini sudah lumayan ramai Mas, tapi belum banyak yang nempati rumahnya. Jadi kondisi sekarang itu di depan rumah saya kosong, di samping kanan kosong, samping kiri kosong. Belakang itu ada hutan bambu yang dan bambunya tinggi besar, jadi kayak meluk rumah saya gitu. Jadi
memang hutan bambu itu cukup besar sekali. Dan sebelum saya pindah ke situ, ketika saya pindah ke situ, tetangga-tetangga saya ini cerita, kan setiap hari kan ada pos ronda Mas ya. Jadi dia cerita, Mas Bayu, sampean ora wedi ning nggone omah dhewean. Sebelah kosong, ngarepan kosong, ora wedi. Wedi napa to Mas? Soalnya begini Mas, kita tuh sering nongkrong di sini, terus lihat ke rumahnya Mas Bayu itu, di belakang rumahnya Mas Bayu itu ada pohon bambu yang besar, dan itu kami sering lihat cahaya di situ dari rumahnya Mas Bayu itu yang belakang, ada cahaya putih terbang, terus nanti hilang, terus ada cahaya putih lagi terbang, terus nanti hilang lagi. Oh ya Mas, tapi saya tidak punya pikiran apa-apa lah ya, sudahlah, memang mungkin mereka lebih dulu dari kita ya yang tinggal di sini, tetapi ya memang mungkin ini rumah mereka dalam tanda kutip, ya sudahlah, mungkin saya pemikirannya positif seperti itu. Nah terus saya sendiri ketika saya lupa tahun 2000 pertengahan awal tahun kemarin saya masih kerja di daerah Mbawen. Kemudian kalau closingan akhir bulan itu saya pulang jam 1, jam 2 itu baru sampai rumah. Padahal tahu sendiri dari masuk terminal Sisemut sampai ke perumahan saya itu di depan BSB Village itu kan ada jalan, saya masuk ke situ itu sepi sekali, sangat-sangat sepi. Ya, terus saya lewat ke kalau dari Gunung Pati itu kan belok ke kiri depan BSB Village mau masuk ke perumahan saya. Nah di situ benar-benar sepi sekali. Terus sampai ke perumahan saya sudah sampai hampir jam 2 itu kan saya gerah. Terus saya cuci muka karena saya nggak berani mandi ya Mas, karena malam-malam banget. Cukuplah cuci muka. Saya ketika pas cuci muka itu kok di sebelah kok ada suara kayak orang mandi, suara orang mandi kayak gebyuran gitu Mas, gebyur gitu. Dengerin, saya bangun istri saya, mah kok sebelah itu rumahnya Pak ini kok kayak ada yang mandi, apa dia pulang? Oh enggak, dari siang kosong, enggak ada orangnya gitu. Tapi kok ada suara ngadus mah ya. Nah terus dari situ wis rasa pikiran aneh-aneh, wis mending ndang raup, ndang maem terus tidur gitu. Padahal rumah itu kosong, saya tahu rumah itu kosong, dan beliaunya pun kalau hari-hari biasa memang jarang kesini, paling kesini itu cuma 1 atau 2 bulan sekali, paling bersihin belakang itu, karena itu kan hutan belantara jadinya mereka bersihin begitu. Jadi saya tahu benar posisinya waktu itu kosong begitu. Ya, saya ya berpikiran positif juga, mungkin dia gerah terus mandi seperti apa, saya juga tidak tahu. Terus cerita berikutnya baru-baru ini Mas, baru kemarin itu ketika 17-an ya, kita nyambut 17-an itu kan ada bersih-bersih kampung, kita mempercantik kampung karena ada mau lomba antar kampung. Nah ketika itu anak saya yang besar itu ya umurnya sekarang sekitar 2,5 hampir 3 tahun gitu, dia pergi sama mamahnya ke pos ronda gitu, karena sudah maghrib hampir setengah 7-an gitu. Nyalain lampu Mas, nyalain lampu biar nggak gelap lah gitu. Nah mau nyalain lampu itu anak saya nangis kejer sekali. Kamu kenapa nangis gitu? Nah, dia bilang ada hantu leh, dipikir sama istri saya kan leh paling cuman khayal atau halusinasi seperti itu. Nah, terus beberapa waktu yang lalu saya dengar ingat cerita dari tetangga saya bahwa ketika dia ronda, jadi kita kan digilir Mas, tiap malam itu ada 3 atau 4 warga lah yang berjaga di situ, jaga di pos ronda termasuk saya. Tapi saya karena kerja, jadinya saya cuma bisa jaga hari Sabtu atau Minggu gitu. Pas saya libur kerja baru saya jaga. Nah ketika tetangga saya ini selesai jaga itu sekitar jam 1 atau setengah 2 gitu, dia cerita ketika dia mau matiin lampu, karena lampunya kan ikut lampu jalan ya, lampu jalan itu kan dinyalain pakai token listrik, jadi biar ngirit
tiap habis ronda dimatiin. Nah, menurut penuturan tetangga saya ini, ketika dia matiin lampu di pos ronda ini, jediet gitu, di depannya langsung ada sosok pocong di depannya. Wah, akhirnya dia langsung lari jerantal gitu, langsung lari ke rumahnya. Ya, akhirnya besok-besoknya dia cerita sama teman-teman, sama tetangga-tetangga kampung. Wah, aku kemarin dilihatin ini Pak RW, dilihatin di sini ada pocong gitu. Dan mungkin itu sosoknya sama yang dilihat sama anak saya begitu. Dan cerita lagi, beberapa waktu yang lalu, 1 atau 2 bulan yang lalu, ini belum lama juga, di depan rumah saya itu dikontrakkan. Jadi karena yang punya itu jarang pulang ke rumah, akhirnya rumahnya disewakan, dikontrakkan sama orang gitu. Suami istri di situ. Nah, begitu minggu ke-1 atau minggu ke-2 begitu, ketika suami istri ini tidur, kayak ada lindu, Mas. Dia ngerasanya itu lindu. Kok dia bilang sama istrinya, Bu, lindu apa toh, Mas? Ora ana lindu. Apa jenenge ngomong lindu begitu. Nah, ternyata karena itu kan dipannya, saya tahu, saya pernah masuk ke rumahnya, dipannya itu dipan jati gede gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau itu digerak-gerakkan sama lindu sampai sampai gerak-gerak seperti itu. Nah, akhirnya cerita sama saya, besoknya ketemu, Mas, mau bengi ndak ono lindu apa toh, Mas? Wong ora ono lindu, aku perasaan yo biasa-biasa wae. Lah aku mau bengi iki kasurku koyo diobah-obahke gitu. Jadi aku keweden karo bojoku, terus sampai bengi kuwi, sampai isuk aku ora turu karo bojoku. Itu cerita yang pertama, itu di depan rumah saya persis. Nah, di tipe rumah depan saya itu kan ungkur-ungkuran, Mas. Jadi ungkur-ungkuran itu gimana ya? Jadi mereka nggak punya lahan belakang, jadi langsung berbatasan sama rumah yang belakangnya begitu. Nah, kebetulan nggak lama dari cerita dia itu, tetangga saya yang di belakangnya rumah itu, dia juga cerita yang hampir sama gitu, Mas. Jadi ketika dia hampir subuh sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu, dia pengen buang air kecil. Pak B ini dia pengen buang air kecil. Nah, ketika dia mau keluar dari kamarnya dia kaget. Ada sosok hitam besar, ini menurut penuturannya dia ya. Sosok tinggi besar, dia dodok, dia jongkok begitu. Tetapi ukurannya ketika dia jongkok itu, dia bilang kepalanya itu sampai nyentuh atap. Padahal atap itu kan sekitar 2,5 sampai 3 meter. Itu pada posisinya dia jongkok. Nah, terus dari situ dia tidak berani ke kamar kecil. Ya akhirnya ya sudah, dia bilang dimpet sampai isu, Mas, nembe aku wani metu sampai ada azan subuh baru berani ke belakang begitu. Nah, terus saya mau tambahan sedikit lagi, ketika 2021 saya masuk ke perumahan ini kan, saya ngadakan ini, Mas, ya, ngadakan selamatan. Kalau saya kan Nasrani, kebetulan saya Nasrani, jadi didoain gitu, didoain rumahnya sama pendeta. Kebetulan juga Bapak Rohani saya juga hadir. Kemudian rumah saya ini diurapi begitu, ada minyak urapan. Jadi seluruh pintu-pintu diurapi pakai minyak itu. Jadi ya puji Tuhan sampai malam ini di rumah saya nggak ada gangguan yang berarti begitu. Tetapi di luar itu, menurut penuturan tetangga, banyak sekali yang bilang, wah, Mas, kok wani to, Mas, ning gone omahmu iki, padahal di depanmu itu aku sering lihat ada orang jalan. Dicek di CCTV ternyata tidak ada. Kalau CCTV RT saya kan pakai sensor gerak itu ya. Kalau sensor gerak itu kan di HP kan dia notifnya bunyi titit, tapi dilihat tidak ada. Terus di belakang itu yang paling sering, katanya banyak juga yang bilang waktu ronda itu di belakang itu kayak ada bambunya itu digoyak-goyak gitu, Mas. Digoyak-goyak kayak angin, tapi nggak angin, kayak bambu itu digoyak-goyak gitu. Tapi sosoknya itu ya saya nggak tahu sosoknya seperti apa. Nah, itu sih, Mas, cerita dari saya. Maaf agak sedikit panjang. Mungkin Mas Febri bisa kasih penjelasan. Terima kasih, Mas Taufik. Mas Febri, silakan.
cukup detail ya menurut saya. Jadi silakan bisa langsung aja ditanggapi Mas. Ya. Tapi itu berarti luas banget ya Mas. Perumahan saya yang tipe saya ini depannya 6, ke belakangnya 12. 6 kali 12. Oke. Khusus yang tipe rumah saya kan belakangnya ada tambahan. Perumahan komplek. Iya, perumahan. Kompleknya Mas. Kompleknya itu besar ya itu ya, ternyata ya. Oh, kompleknya besar. Itu 1050 gitu rumah. Iya, 1050 rumah. Perumahan saya ini. Ya. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas Febri. Berarti ini posisi kayak di bawah Gunung Ungaran ya Mas? Iya, betul. Di kaki Ungaran kami. Jadi kalau yang saya tangkap ya secara keseluruhan dulu ya, secara keseluruhan komplek perumahan ini itu memang tempatnya itu memang wingit Mas, angker gitu. Banyak sekali sosok-sosok gaib atau sosok-sosok astral yang menempati situ gitu, dan dan dari segi energinya pun lumayan kuat gitu. Makanya nggak heran ya kalau bahasa kasarnya itu hampir setiap hari itu ada gangguan atau penampakan itu. Saya sudah nggak heran gitu loh Mas, karena memang yang saya lihat itu walaupun sekarang sudah ditempati banyak orang, tetapi aktivitas mereka masih tetap sama yang seperti dulu gitu loh Mas. Dan bahkan tidak mengalami pengurangan sedikit pun berarti ya Mas Febri ya. Iya. Bahkan ada beberapa sosok itu yang mencoba atau berusaha kayak membuat orang-orang yang menempati tempat situ itu merasa nggak betah gitu Mas. Ya, betul Mas. Itu kalau yang saya lihat ya. Terus yang pertama tadi yang tetangga Mas Bayu sempat lihat tadi ya, kayak kereta kencana gitu ya. Itu kalau yang saya tangkap itu memang betul ya Mas ya, yang saya tangkap, karena yang saya lihat di area situ memang ada jalur khusus antara Gunung Ungaran dan pantai utara gitu Mas. Gitu. Jadi sebenarnya Gunung Ungaran itu gunung yang nggak bisa dibuat main-main gitu. Sosok-sosok yang ada di wilayah Gunung Ungaran ini sosoknya itu sangat kuat sekali kalau yang saya rasakan ya Mas, yang saya tahu gitu ya. Dan yang ya di sekitaran sekitaran perumahan situ ya Mas ya, perumahannya Mas Bayu ini memang ada salah satu jalur mereka yaitu yang menghubungkan dari pantai utara sampai ke Gunung Ungaran gitu Mas. Tapi itu hubungan mereka itu apa, saya kurang paham ya. Tapi tapi yang saya lihat itu memang ada hubungannya, ada keterkaitannya gitu Mas. Berarti seperti halnya Gunung Merapi sampai ke pantai selatan, itu kan juga satu jalur juga. Itu hampir mirip seperti itu gitu Mas. Kalau yang saya lihat di rumah Mas Bayu sendiri ya, dari apa ya istilahnya itu, dari energi rumahnya itu kalau menurut saya apa ya, kalau orang Jawa itu bejo dan pulung gitu loh Mas. Bisa dapat tanah itu gitu. Kalau yang saya lihat dan yang saya rasakan, tanah ini baik gitu Mas, bagus gitu loh. Kalau orang biasanya kan kalau orang-orang Jawa mau beli tanah atau mau
beli rumah gitu kan pasti lihat tanahnya dulu gitu ya, secara apa ya, secara ilmu mereka lah gitu. Ya, betul. Kalau yang saya lihat ini bagus, dari segi tanahnya itu bagus gitu. Dan walaupun belakangnya seperti itu ya, tetapi yang ada di tanah ini bagus gitu Mas. Tapi secara umum atau cuman titik lokasinya Mas? Ada beberapa rumah ya, dari titiknya Mas Bayu sampai ke mungkin 2-3 rumah ya. Itu tanahnya bagus. Berarti artinya ada tanah yang nggak bagus juga toh, berarti Mas Febri? Ada Mas. Dari segi energi ya Mas ya. Kadang ada tanah itu yang apa ya, kalau ditempati, kalau dibikin rumah itu kan hawanya itu panas, terus hawanya itu kalau kita menempati tempat itu kayak emosi sumpek terus sumpek ya, seperti itu kan juga ada gitu loh Mas. Ya, itu sering itu tetangga saya bilang, wah sumpek banget, padahal malam itu dingin, tapi dia merasa gerah gitu, akhirnya dia keluar kumpul di pos ronda. Sering, nggak 1-2 tetangga saya, tapi banyak yang kayak gitu. Jadi memang ada beberapa tanah itu yang memiliki apa ya, energi seperti itu gitu loh Mas. Makanya kan kalau orang-orang Jawa pada zaman dulu ya, kalau mau beli tanah, mau beli rumah itu kan nggak sembarangan gitu. Ada tata caranya, mereka sendirilah yang tahu gitu Mas. Orang-orang yang apa ya, orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah mumpuni ya, yang tahu seperti itu gitu Mas. Jadi memang beli rumah, beli tanah itu memang nggak sembarangan, karena bisa membuat kita beruntung, juga bisa membuat kita menjadi hancur gitu juga ada gitu Mas. Mas Bayu. Oke. Ya, Mas Taufik. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih banyak Mas Taufik, Mas Febri untuk penjelasannya. Sama-sama. Selamat malam. Oke, selamat malam.